Oke, selamat sore semuanya. Jadi, pertemuan kali ini saya ingin bahas mengenai Bode plot. Videonya sebenarnya sudah ada ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan tentang Bode plot ini, yang paling penting ketika kita menggambar sebenarnya. Ayo, biar nggak berlama-lama, boleh mungkin mengajukan pertanyaan. Pak, boleh tampilkan langsung ke bagian gambar Bode plotnya, Pak? Kenapa Febrian suaranya kurang jelas? Boleh langsung ditampilin ke bagian Bode plotnya. Ada yang mau saya tanya di situ? Soalnya? Ya Pak, di soal. Nah, oke ini Pak. Itu kan yang garis merah itu Pak. Yang dari titik. Yang merah yang ini? Iya Pak, yang merah itu. Nah itu yang dari titik 10 kemarin kalau saya nggak salah dengar itu bagian di video Bapak itu kalau untuk satu dekade itu artinya ya lipatan 10-nya ya Pak ya. Dekade itu gini ya, apa namanya? Ini kan frekuensi ya. Frekuensi itu dia skalanya logaritmik. Jadi bukan kelipatan, ya kelipatan 10. Oke lah, bisa dibilang kelipatan 10 lah. Nah yang mau saya tanyakan itu Pak, bukannya dia harusnya menuju titik 100 ya Pak? Febrian, suaranya kurang jelas Febrian. Bisa diperkeras lagi? Yang mau saya tanyakan itu dari titik 10 itu bukannya dia dari situ harusnya menuju 100 ya Pak? Karena dia dekadenya Pak. Kenapa menuju 200 ya Pak? Yang ini ya? Ya Pak, benar yang ini Pak. Kenapa menuju 200? Sebentar ya, kita lihat dulu. Ini kan hasilnya yang ini ya, yang biru ini ya. Hasilnya. Terus, ya, benar, Pak. Terus ditambah sama yang warna hijau. Hijau itu adalah minus 20 per dekade. Berarti, nah di sini kan ini berapa nih? Di sini nih nilainya. Tahu nggak di sini berapa? Jadi kemiringannya itu kalau misalkan dia pas di sini ya, pas di 20 ya. Pas di 20 berarti kan kalau misalkan ya seandainya dia di sini, kemudian dia kena dengan minus 20 per dekade, berarti kan pada saat sudah satu dekade dia akan ketemu 0 gitu kan ya. Nah, cuman masalahnya ini kan lebih tinggi nih. Lebih tinggi. Maka dia tentu tidak akan ke sini dong. Dia akan lebih jauh. Makanya lebih jauhnya ke sini. Gitu. Paham maksud saya, Febrian? Masih kurang paham, Pak. Gini ya, misal sekarang gini. Ini kita punya garis, ini ya saya gambar yang warna biru ya. Misal, ini garisnya di sini. Ya. Kemudian pada saat di sini ya, dia itu kena yang warna hijau. Berarti kan dia akan berkurang satu dekadenya sebesar minus 20 gitu kan ya. Berarti setelah satu dekade kan berarti dari sini ke sini ya. Satu dekade, kalau misalkan awalnya 20, dia akan menjadi berapa? Kalau awalnya 20 jadi 200. Jadi awalnya 20. Kemudian ini kan dia kena minus 20 dB per dekade. Berarti kan satu dekade dari sini ke sini ya. Untuk kasus yang warna biru nih. Dari 10 ke 100 satu dekade. Jadi kalau gitu dia berkurang sebesar minus 20. 20 plus minus 20 berapa? 0 kan? Nah, berarti 0, Pak. Ya, kalau dia di sini, maka dia akan membentuk garis seperti ini. Nah, ini dia. Gitu. Nah, sekarang kasusnya kita itu dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Masa dia jatuh di sini? Kan enggak kan? Nah, dia akan bergeser juga gitu, bergeser. Nah, ini sketsa ya. Memang gambarnya nggak terlalu pas gitu, tapi kira-kira
dia akan geser sebesar ini dia tadi, geser ke sini. Nah, gitu. Jadi ini ya kira-kira di sini ini 40 dia nih, ini angka ini 40 di sini nih. Awalnya Pak aku coba berpikir dia itu ibarat menyesuaikan ke sisi kirinya Pak, ke samping. Jadi kalau sampingnya itu kan garis miring itu kan dari 0 ke 2. Oh, berarti mungkin ya ke 200 lah biar sesuai dia apa namanya Pak, kemiringan sudutnya. Oh, Febrian suaranya gak jelas ya? Tapi gimana? Udah dapat belum Febrian? Maksud saya nih. Halo? Atau yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo? Citami atau Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Ini siapa? Penyelesaiannya sketsa body plot ini Pak memang harus sampai sini Pak pengerjaannya. Iya. Kalau diberitahu soal gitu. Ini kan ada 2 ya. Ini yang nanya siapa ya? Citami atau siapa nih? Citami Pak. Oh, Citami. Jadi Citami kan di sini kita punya 2 ya. 2 sketsa body plot ya. Untuk yang magnitude sama yang fase. Nah, yang saya gambarkan ini adalah yang khusus yang magnitude aja. Nanti kalian silakan gambar yang fase juga gitu. Jadi kalau mau komplit ada 2 nih yang harus pengerjaannya sama aja Pak. Iya, pengerjaannya sama aja. Nah, cuman kalau yang di apa namanya, yang di fase itu kan kita akan buat begini kan ya, sumbu ini ya. Nah, kalau yang di fase itu ini sama-sama omega, tapi yang ini adalah sudut derajat satuannya. Oh iya Pak. Ya, nanti sketsanya mirip aja seperti ini. Gitu ya. Kalau yang di magnitude itu apa namanya, sketsanya ini omega, ini desibelnya. Gitu. Coba kita lihat ke atas. Nah, jadi intinya kalau mengerjakan suatu body plot itu, kalau dikasih suatu fungsi transfernya harus kita ubah dulu ke bentuk body plot yang sesuai ya. Di sini ya. Mana bentuk ini yang sesuai. Habis itu baru kita pilih si grafiknya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ini ngomong-ngomong sudah pada ini, coba-coba latihan yang lain belum? Soal kalau aku masih ini Pak, yang sesuai Bapak, yang di video Bapak itu Pak. Oke. Yang ini juga, contoh soal yang ini. Oke. Nanti boleh ya, silakan Citami sama kawan-kawan ya, coba lagi yang lain ya. Yang banyak lah. Nanti, baik, Pak. Jadi saya jelaskan begini ya, sebenarnya fungsi transfer, ini fungsi transfer kan ya. Fungsi transfer ini sebenarnya tidak hanya dipakai di rangkaian elektrik. Intinya begini, kalau kita punya suatu sistem, ini di sini ya, ada sistem, nanti kita punya input, terus kemudian kita punya output. Nah, kan misalnya kita punya input A, ternyata setelah dimasukkan ke sistem ini, dia ternyata berubah menjadi B gitu loh. Nah, maka sistem ini kan dia berfungsi untuk mentransfer dari A menjadi B. Makanya sistem ini memiliki suatu fungsi transfer. Nah, di sini memang kita lihat untuk yang di rangkaian elektrik itu satuannya adalah omega. Tapi fungsi transfer ini juga ada di sistem-sistem yang lain. Contohnya, misalkan di sistem kendali. Jadi kita punya parameter input, misalkan ujung-ujungnya tegangan juga ya. Input, kita masukkan ke dalam suatu sistem, misalkan ada motor, ada rodanya 2, kemudian kita buat suatu kendali, misalkan di sini kendali PID-nya, nanti kalian akan belajar ya, kendali PID, nanti akan outputnya akan keluar gitu. Misalkan contoh ya, misalkan contoh rodanya itu dia, ini misalkan acuan ya, acuan. Mobil kita itu dia bergeraknya gini, acak-acakan. Misalkan, ya gitu ya. Nah, dia
Ini acuannya itu harusnya idealnya dia akan bergerak yang warna merah ini. Nah, setelah dimasukkan ke sistem yang ada PID-nya, dia punya fungsi transfer, nanti outputnya tuh dia akan lebih stabil. Jadi kalau misalkan tadi acuan ini dia begini ya, ini dia contohnya dia akan menjadi lebih begini nih. Nah, gitu. Ya, jadi pemahaman mengenai fungsi transfer ini akan banyak digunakan di sistem kendali, di sistem komunikasi juga sama. Kita punya gelombang input, nanti jadi gelombang output. Nah, kira-kira seperti itulah. Gitu, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin yang kurang jelas di Pak. video? Ya, silakan. Ada dua yang mau saya tanyakan kan Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama kan Pak, kan tadi di contoh soal Pak, untuk kemiringannya dikasih tahu ada min 20, ada 20 kan Pak. Baru kemiringannya jadi dikali 10 gitu Pak, nanti hasilnya gitu Pak. Kayak yang di soal Pak, kan dari 1 jadi kemiringannya nanti di atas 10 gitu Pak. Baru dari 10 jika 20 dB kemiringannya nanti jadi di atas 100 gitu Pak. Gitu ya kan Pak? Oh, maksudnya gimana? Kita ke ini aja deh, ke apa namanya? Ke sini ya. Yang gambar contoh soal Pak. Oh, gambar contoh soal. Oke. Iya. Gimana? Coba diulangin. Yang Niko. Yang di bawah Pak. Masih kurang Pak. Oh ini Pak. Yang contohnya kan Pak, yang warna kuning ini lah Pak. Jadi kan itu dimulai dari 1 kan Pak. Iya. Baru karena kemiringannya plus 20 dB jadi di atas 10 dia Pak, gitu kan Pak. Di atas 10 gini. Ini kan apa namanya, kalau dilihat yang kuning ini kan sebenarnya yang ini ya. Ini ya. Niko, ini ya. Ya Pak. Nah, kita lihat kalau kita ketemu dia bentuknya seperti ini, maka dia akan memotong di 1 gitu kan, dengan kemiringan 20N. Nah, tadi kan kita udah tahu N-nya sama dengan 1, berarti kemiringannya 20 dB per dekade. Oke? Ya Pak. Nah, terus pertanyaanmu di garis yang kuning ini? Dia memotong di 1, terus kemiringannya sebesar 20 dB untuk 1 dekade. Gitu kan ya? Jadi kalau kita mulai dari kalau kita mulai dari 0 gini kan ya. Nah, 1 dekade kan dari sini sampai sini. Ya kan? Maka kalau dia dari dikali 0 10 itu kan Pak. 10. Iya Pak, dikali 10. Iya. Setiap kenaikan 10 dia akan nyampe ke 20. Jadi berarti Pak, berarti satu dikali antara 1 sampai 10 gitu Pak. 1 dekade tuh ini nih, ini 0 ke 10 ini 1 dekade. 10 ke 100 ini 1 dekade. 1 ke 10 1 dekade. 10 ke 100 juga 1 dekade. 100 ke 200 ini juga 100 ke 1000 ya, 1 dekade gitu. Gitu. Oh iya Pak. Ingat bahwa omega ini skalanya adalah. Jadi Pak, kalau kemiringannya contohnya skala logaritmik ya. Kalau dibuat kemiringannya enggak 20 Pak. Jadi Pak, nanti kemiringannya juga di atas 10 kan Pak, tapi di Y-nya yang beda gitu kan Pak. Ya, betul. Contoh ya. Contohnya dibuat 30 dB gitu Pak. Berarti kemiringannya di atas 10, di atas X-nya 10, baru Y-nya 30 gitu Pak. Ya, betul. Ya, misalkan ini saya ambil ya, ini 10, 30 Pak. 20. Ini misalkan 30 ya. dB ya, omega. Nah, kita mau buat berapa? Motongnya di titik 1 ya. 30 dB, Pak. Motong di titik 1 ya. Terus 30 dB per dekade. Dekade. Dia motong titik 1 ya. Ya udah, berarti 1 dekade berarti dari sini ke sini.
1 dekade, dia akan motong di 30. Iya Pak, gitu Pak. Oh iya Pak. Nah, gitu. Jadi tinggal tarik garis dari sini ke sini. Ya Pak. Baru ada satu lagi Pak, pertanyaanku Pak. Ya. Yang kamar contoh soal juga Pak, yang di atas Pak. Ya, silakan. Kelihatan masih Pak? Udah kelihatan. Oh ini Pak. Jadi kan Pak, udah Pak. Silakan gimana? Jadi kan Pak, di video kan ada dikasih tahu dari Pak yang contohnya yang garis jingga dengan yang garis kuning gitu Pak. Gak usah kita buat karena bedanya 0 gitu kan Pak. Garis yang orange nomor 1 ya, nomor 1. Yang nomor 1 sama nomor 2 Pak. Iya, kenapa? Gak usah kita buat karena bedanya 0 gitu kan Pak tadi. Antara 0 sampai 1 gitu Pak. Oh, ya, untuk yang apa namanya? Yang nomor 3 itu kan dia dari 0 ke 2 dia kan 0 terus kan? Iya Pak. Ya, ini nilainya 0. Jadi nggak ada masalah dijumlahin kan. Yang kuning nilainya, yang orange nilainya 1 gitu. Jadi kalau 0 tambah 20 ya hasilnya 20. Jadi Pak yang mau saya tanyakan Pak, yang jarak 2 sampai 10 itu Pak. Ya. Tadi kenapa cuma diambil perbedaan antara yang garis hijau sama yang garis ungu gitu Pak? Enggak diambil yang garis kuning ini Pak, yang nomor 2 Pak. Oh gini ya, saya jelaskan dari awal ya. Ya, Pak. Jadi kan awalnya lihat nih, awalnya saya ambil yang bagian sini dulu ya, bagian sampai 1 aja ya. Oke? Ya Pak. Ya, kita lihat yang di bagian 1 ungunya kan 0. Iya Pak. Hijau juga 0 kan? Iya Pak. Nah kemudian yang mempengaruhi berarti kan si orange sama si kuning kan? Iya Pak. Nah, untuk sampai di sini tuh cuma ada orange sama kuning, maka kita jumlahkan si orange sama si kuning. Nah, kita jumlahkan. Yang warna merah Pak. Merah hasilnya. Yang warna hasilnya. Iya Pak. Hasilnya. Jadi kita lihat di sini kan, untuk omega sama dengan 0, si orange dia 20, si kuning minus 20. Berarti 20 plus minus 20 berapa? 0 Pak. 0, makanya kita mulai dari sini. Iya. Oke, kemudian sampai di 1, nilai kuning berapa? 0 Pak. 0, nilai orange tetap di 20 Pak. 0 tambah 20 berapa? 20 Pak. Nah, makanya kalau gitu nanti dia akan di sini hasilnya. Tariklah garis. Sret. Gitu. Iya Pak. Oke ya. Nah, sampai di 2 juga nggak ada pengaruh kan? Hijau sama ungu kan? Belum ada kan? Hijau. Iya Pak. Jadi Pak. Makanya kita tarik dari sini sampai ke sini dia batasnya. Nah, ini dia. Yang warna kuning nggak ikut Pak. Kuning kan tadi udah dijumlahin. Oh iya. Tadi kan iya, dari sini sampai sini itu kan kita jumlahin si orange sama kuning kan? Iya Pak. Oh, iya. Ya ternyata dari 1 sampai 2 si ungu masih 0, si hijau juga masih 0. Berarti kan hanya pengaruhnya si kuning sama si orange kan? Iya. Makanya dia naik terus. Nah, ini dia. Sampai sini stop. Nah, sekarang hasil dari orange tambah kuning itu yang ini ya, garis putus-putus. Kalau nggak ada yang lain. Oke? Iya. Nah, sekarang ternyata di antara 2 sampai 10 ada si ungu kan? Iya Pak. Nah, ungu ini berapa besarnya? Minus 20 per dekade. Minus 20 Pak. Nah, kalau yang hitam ini berapa nih ya nilainya? Plus
40, Pak. Enggak lah. Ini kan 1 dekade dari sini ke sini. Ini 1 dekade loh. Berarti berapa dia? 20 kan? Iya. Ini kan 20 dB per dekade. Tapi itu lewat di atas 2, Pak. Hah? Bukannya dari titik 2 ya, Pak ya? Iya, Pak, di titik 2, Pak. Maksudnya apa titik 2? Kan Maksud saya itu masih di satu dekade, Pak. Kalau di titik 2 jadi 40, Pak. Bukan gini loh. Ini tuh nilai kemiringan ya. Jadi kemiringan tuh mulai, misalkan ini 0. Ini tetap plus 20 dB per dekade. Kalau dia di titik 1, miringnya segini, ya tetap aja namanya 20 dB per dekade. Mau di 100, mulainya kalau dia miringnya sama, ya plus 20 dB per dekade juga. Iya. Jadi kita lihat ini, ternyata dari 0 sampai 1, dia tembus di 20 kan, berarti 1 dekadenya berapa dia naiknya? Iya, Pak. 20. Maka yang hitam ini kita tetap bilang namanya 20, plus Pak. 20 dB per dekade. 20. Gitu. Lihat ini. Iya, Misalkan yang hijau nih. Hijau ini kan dia, kalau diteruskan kan dia akan ke sini kan sebenarnya. Ini kan. Nggak peduli dia motong di mana. Tapi dia namanya kemiringannya sebesar minus 20 dB per dekade gitu. Iya. Gimana Gabriel sama Nico? Sudah paham? Berarti Pak kalau walaupun dia nyampe ke titik manapun, tapi kalau masih di garis itu dia tetap 20 dB gitu Pak per dekade. Iya, jadi ini adalah nilai kemiringan ya atau gradien. Atau gradien. Jadi gradien itu nggak peduli potong di mana, yang jelas kalau dia namanya 20 dB per dekade, berarti 1 dekade dia akan naik di 20 gitu aja. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Niko udah oke? Udah, Pak. Oke. Nah sekarang kita lihat nih. Ini kan antara penjumlahan dari orange sama kuning itu kan yang warna hitam ini ya. Sekarang saya gambar jadi warna hitam. Nah, kalau warna hitam diterusin itu dia akan ke sini aja terus ya. Kalau seandainya tidak ada yang lain, cuman ada si orange sama kuning. Nah, sekarang ternyata dari 2 ke 10 itu ada hijau. Ya kan? Hijau masih 0. Ada ungu. Ungu itu kemiringannya minus 20. Kita punya plus 20. Berarti kalau dijumlahin berapa? 0, Pak. 0. Ya, jadi sepanjang dari 2 sampai 10 dia akan 0. Berarti dia akan garis datar aja. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau kuning tambah orange tambah ungu, maka dia akan datar terus dari sini ya. Nah, ini dia harusnya begini. Nah, terus sekarang dia ketemu sama si hijau. Hijau itu 1 dekadenya akan berkurang sebesar 20. 20, Pak. Ya. Lupa. Ya, berarti kan begini aja ya, gampangnya tuh gini aja ya. Kalau dia kan ini kita lihat 1 dekade tuh kan dari sini ya, dari sini ke sini ya. Ini kan gampangnya 1 dekade kan? Iya. Ya, ambil aja kalian garis miring di sini nih. Ini kalian ngambil garis aja dari sini. Oke. Jadi yang miringnya tuh sama. Habis itu miringnya kalian geser ke sini. Baru tarik dari sini ke sini. Seret gitu. Makanya ketemu yang merah ini. Iya. Gitu cara gambarnya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau yang masih bingung? Sudah cukup? Jelas? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ini apa namanya, online kelasnya nggak usah lama-lama ya. Mata saya udah perih ini dari kemarin full training. Jadi saya minta kalian silakan latihan ya. Ini karena kita bahas sedang body plot, jadi silakan coba 2-3 soal lah ya terkait dengan body plot. Terus nanti coba hasilnya diposting di grup kita ya, biar grup kita agak rame lah.
Ya, oke ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang mau dibahas yang lain? Cukup dulu? Oke, kalau gitu saya rasa cukup dulu lah ya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Nanti kita lanjutkan diskusinya boleh di grup chat ya. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya.